Bagaimana cara untuk mengalami hidup di dalam Kristus itu adalah di tengah persaudaraan dengan orang-orang yang Ia kasihi. Dan mati adalah keuntungan adalah ketika di dalam kebersamaan itu dirinya tidak lagi penting. Tidak lagi untuk menyombongkan diri sendiri, tidak lagi untuk membesarkan diri sendiri. Tapi bertumbuh di dalam kebersamaan itu. Bertumbuh di dalam keluarga yang saling memperhatikan, saling menyapa, saling mendengarkan satu dengan yang lain. Karena akhirnya di situ Kristus hadir. Maka pesan Yesus dalam bacaan Injil menjadi sangat jelas. Kalau Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus sedang mengajak kita semua, saya dan saudari-saudara sekalian, untuk mengusahakan hidup persaudaraan di tengah dunia ini. Hidup bersaudara bukan untuk saling menyombongkan diri, melainkan hadir satu dengan yang lain, melayani. Hadir satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan, agar sepanjang hari ini kita dapat senantiasa mensyukuri kebersamaan yang terjadi di antara kita, saat-saat di mana Kristus hadir. Kristus yang mengajak kita untuk senantiasa mengasihi dirinya melalui orang-orang yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, Romo, para suster dan bruder, opa oma, ibu bapak, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, baik yang berada di gereja maupun di tempat masing-masing, semuanya selamat pagi. Selamat pagi Romo. Pagi hari ini di hari Sabtu biasa ke-30 kembali kita menghadap di dalam rumah Tuhan, hendak memulai segala aktivitas dan pelayanan kita sepanjang hari ini. Untuk itu marilah terlebih dahulu dengan semua doa dan harapan di dalam hati kita masing-masing, kita menghadap Tuhan, menyesali dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, orang yang datang menghadapmu dengan sederhana tak pernah dikecewakan. Perkenankanlah kami meneladan Yesus Kristus Putramu yang sudi merendahkan diri untuk menyelamatkan kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, asal saja Kristus diwartakan, aku bersukacita karenanya. Dan aku akan tetap bersukacita, sebab aku tahu bahwa akhir dari semuanya ini ialah keselamatanku, berkat doamu dan berkat pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak mendapat malu. Kuharapkan bahwa seperti dahulu, sekarang pun Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidup maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup ialah Kristus dan mati keuntungan. Hidup di dunia bagiku berarti bekerja dan menghasilkan buah, maka aku tidak tahu mana yang harus kupilih. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama Kristus, karena ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kalian, lebih perlu aku tetap tinggal di dunia ini. Dalam keyakinan ini, tahulah aku bahwa aku akan tetap tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kalian semua, supaya kalian makin maju dan bersukacita dalam iman. Dengan demikian, kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, yaitu apabila aku kembali kepadamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bagaimana aku berjalan maju di tengah kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, di tengah suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, di tengah keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini sudah hari Sabtu. Sudah akhir pekan, di mana kemudian kita sudah bisa mulai mengambil jarak dari aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Mulai bisa merencanakan waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga atau komunitas, sedikit mengambil jarak dengan segala aktivitas dan juga rutinitas kita sehari-hari. Baik itu dengan pekerjaan, dengan pelayanan karya-karya kita sehari-hari. Dan yang namanya kalau sudah akhir pekan, biasanya muncul kerinduan untuk ingin berkumpul kembali. Entah berkumpul bersama dengan teman-teman, berkumpul bersama dengan keluarga, berkumpul bersama dengan kenalan-kenalan yang lain. Dan itu pula yang hari ini kita dengarkan dalam bacaan kedua yang dialami oleh Paulus. Betapa Paulus mengalami sukacita ketika boleh senantiasa tinggal di tengah-tengah jemaat di Filipi. Sukacita itu bukan karena dari dirinya sendiri, tetapi karena ia merasakan bahwa di dalam kebersamaan itu Kristus hadir. Maka ketika Paulus berkata, bagiku hidup ialah Kristus dan mati keuntungan. Bagaimana cara untuk mengalami hidup di dalam Kristus itu adalah di tengah persaudaraan dengan orang-orang yang ia kasihi. Dan mati adalah keuntungan adalah ketika di dalam kebersamaan itu dirinya tidak lagi penting. Tidak lagi untuk menyombongkan diri sendiri, tidak lagi untuk membesarkan diri sendiri. Tetapi bertumbuh di dalam kebersamaan itu. Bertumbuh di dalam keluarga yang saling memperhatikan, saling menyapa, saling mendengarkan satu dengan yang lain. Karena akhirnya di situ Kristus hadir. Maka pesan Yesus dalam bacaan Injil menjadi sangat jelas. Kalau Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus sedang mengajak kita semua, saya dan saudari-saudara sekalian, untuk mengusahakan hidup persaudaraan di tengah dunia ini. Hidup bersaudara bukan untuk saling menyombongkan diri, melainkan hadir satu dengan yang lain, melayani,
hadir satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar sepanjang hari ini kita dapat senantiasa mensyukuri kebersamaan yang terjadi di antara kita saat-saat di mana Kristus hadir. Kristus yang mengajak kita untuk senantiasa mengasihi dirinya melalui orang-orang yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan, Engkau telah membebaskan kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam Ekaristi Kudus ini kami bersyukur karena Yesus Kristus Putramu merendahkan diri dan mengangkat kami dari kedosaan. Semoga anugerah yang telah Kau berikan ini juga mendorong kami untuk melayani sesama dengan sukacita pengharapan akan kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih saudari-saudara untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dengan kasih dan rahmat-Nya yang berlimpah memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur kepada Allah.